Ya, baik, Sarla, kita mulai pelajarannya. Jadi untuk Ya. pertemuan perdana kita hari ini ya sesuai yang kamu minta, kita akan belajar tentang sistem gerak. Mm-mm. Jadi sistem gerak ini pada hewan ya itu sangat penting. Jadi kita sebagai salah satu organisme heterotrof. Jadi kita kan makhluk hidup kan terbagi dua tuh. Ada autotrof, ada heterotrof. Ya. Kalau organisme autotrof kan kalau belajarnya sederhananya itu organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Misalnya tanaman gitu ya. Jadi dia diam di tempatnya, kemudian dia bisa berfotosintesis, ngambil nutrisi dari alam, CO2, kemudian ngambil air, kemudian ngambil cahaya, kemudian dia hanya diam di tempatnya, terus dia bisa bikin makanannya sendiri melalui fotosintesis, glukos gitu. Tapi berbeda dengan kelompoknya kita organisme heterotrof gitu. Maka kita nggak mampu istilahnya membuat makanan kita sendiri, maka kita untuk makan, kita wajib mencari makanan lah gitu ya. Makanya kita sebagai organisme heterotrof diantaranya dilengkapi dengan suatu alat gerak gitu ya. Nah, karena kita hewan gitu, kelompok hewan, maka alat geraknya itu lebih kompleks. Dia terdiri atas suatu sistem, maka dikenal dengan istilah sistem gerak. Dan nanti kita akan lihat apa-apa aja komponen dari sistem gerak ya, yang memungkinkan kita untuk apa istilahnya ya beraktivitas misalnya untuk mencari makanan atau nutrisi. Nah sekarang kita lihat dulu gambaran besarnya nih. Ya kalau diajarin di sekolah tuh ya sistem gerak itu mencakup istilahnya alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya istilah ini saya kira udah disinggung di bab sebelumnya yaitu jaringan hewan. Ada istilah alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Maka di sini jelas alat gerak pasif itu mencakup tulang ya, di mana tulang-tulang kemudian tersusun membentuk sistem tulang atau sistem rangka atau sistem skelet. Kemudian alat gerak aktif itu berupa otot, kemudian nanti kumpulan dari otot-otot itu membentuk namanya sistem otot atau sistem muskular. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang itu sebenarnya digerakkan oleh alat gerak aktifnya, yaitu otot gitu kan. Jadi ototlah yang berkontraksi, gitu. Otot ketika berkontraksi, maka dia menghasilkan gerakan, gitu. Nah, gerakannya itu kemudian mendorong tulang atau menyebabkan tulang untuk kemudian ikut bergerak. Itulah kenapa tulang sebagai alat gerak pasif, sementara ototlah yang aktifnya, gitu. Nah, tulang kita, nanti kita akan belajar ya, kurang lebih ada 206 tulang kalau kita kumpulin semuanya. Nah, tulang-tulang itu untuk bergerak, ya, karena dia terdiri atas banyak tulang, maka harus ada sesuatu yang menghubungkan tulang-tulang itu ya, sehingga kemudian menghasilkan gerakan yang bagus. Maka muncullah istilah sendi di sini. Nah, maka sistem gerak ya, itu kalau diajarin sekolah itu biasanya dipisahin ya tulang dan otot saja itu. Tulang dan otot. Nah, tapi lebih kompleks atau lebih jauh ya, sistem gerak selain tulang dan otot juga dibangun oleh yang namanya persendian ya, kelompok sendi-sendi nanti kita juga akan bahas. Maka kita mulai dengan yang sederhana dulu, tulang, kelompoknya tulang. Ini hanya gambaran besar aja, apa sih fungsi tulang selain sebagai alat gerak. Ya, jadi kita tersusun atas organisme multiseluler. Ya. Kita terdiri atas banyak sel yang kemudian membentuk jaringan-jaringan tubuh kita, membentuk organ-organ tubuh kita, ya, kemudian membentuk sistem-sistem tubuh kita. Nah, kemudian organ-organ itu kemudian tersusun di tubuh kita gitu, sedemikian rupa. Maka kemudian untuk memberikan bentuk pada tubuh kita ya, yang kemudian melingkupi organ-organ tadi, ya, maka harus ada yang memberi bentuk tadi atau menyokongnya itu berupa tulang gitu. Seperti halnya sebuah bangunan gitu kan, maka harus ada rangkanya atau ada penyokongnya, ya. Nah, kalau di sini tugasnya tulang kita. Kemudian selain itu tulang juga karena dia sifatnya keras, ya, maka dia mampu memberikan perlindungan
terhadap organ-organ dalam kayak jantung, ya, kemudian paru dan semisalnya. Nah, itu fungsi yang kedua di sini ya. Kemudian yang ketiga, tulang juga ya, itu sebagai tempat menempelnya atau melekatnya otot. Nah, otot ketika melekat di tulang ya, dia sekaligus menggerakkan tulang itu nanti. Nah, itu fungsi yang ketiga. Kemudian tulang punya fungsi penting yang lain juga, yaitu menyimpan garam mineral ya di dalam tubuh kita. Jadi mineral itu punya banyak fungsi penting di dalam metabolisme tubuh kita. Maka nanti sebagian mineral yang belum digunakan itu bisa disimpan sementara dan di antara tempat penyimpanannya adalah di tulang ya. Misalnya kalsium, fosfor dan yang lainnya. Utamanya itu disimpan di tulang ya. Kemudian fungsi tulang yang lain ya, terutama nanti ada istilah sum-sum tulang, kita akan lihat posisinya di mana ya. Disitulah tempat utama penghasilan sel-sel darah ya, baik sel darah merah maupun sel darah yang lain, sel darah putih ya. Semuanya itu secara umum dibuat di sum-sum tulang. Kemudian yang terakhir kita juga akan lihat nanti bagaimana tulang juga berperan dalam penyimpanan cadangan makanan ya, terutama adalah lemak. Nanti kamu belajar di sistem endokrin ya, atau mungkin di apa tuh? Ya terutama di sistem endokrin ya. Itu belajar bagaimana makanan disimpan kalau kita habis makan gitu sarapan, maka nanti kelebihan nutrisi yang kita makan itu nanti disimpan di hati dan di otot dalam bentuk glikogen namanya. Nah, kalau kalau udah penuh nanti tempat penyimpanan di tulang dan otot, maka sebagian atau kelebihan itu nanti sisanya disimpan menjadi lemak. Yaitu biasanya disimpan di jaringan adiposa atau nanti sebagian di tulang gitu ya. Jadi bisa di jaringan adiposa, di jaringan lemak yang ada di bawah kulit, ternyata bisa juga disimpan di tulang. Maka fungsi tulang banyak juga nih. Nah, coba apa ini kita biar kita nggak ini bisa kita jawab soal nih ya. Biasanya sih ya saya ngajarin teman-teman itu untuk persiapan ini salah persiapan UTBK, persiapan ujian mandiri gitu kebanyakan gitu saya nggak pernah jarang sih Iya. saya ngambil buat persiapan kayak ujian nasional ya. Pernah saya privat untuk kelas 11 pernah, tapi saya maksudnya jarang lah gitu, lebih banyak untuk persiapan ujian mandiri biasanya. Nah, ini ada contoh soal, saya kira kalau kamu bisa jawab soal ujian mandiri ya ujian nasionalnya jauh lebih mudah ya. Atau ujian anul apalagi ujian semester sekolah ya. Nah, coba kamu mungkin masih saya kira tanpa melihat ulang tadi itu bisa kita analisis soalnya ini. Fungsi rangka, maka ini ada kata rangka, maka rangka ini maksudnya tadi tulang ya. Apa Iya. tadi saya tulisin tulang, saya kira itu kalau pengen langsung dihafalin semua juga agak susah, cuman tanpa menghafalkan semua yang tadi juga ini bisa kita jawab. Apa fungsi rangka kecuali artinya ada 4 fungsi rangka yang benar dari 5 pilihan. Coba bisa nggak kamu baca-baca ke bawah aja sepintas gitu. Kira-kira ada, Monggo. coba. Kecuali kan tempat pembentukan sel atau Heeh. D atau enggak enggak tahu deh. Iya. D atau apa D. tadi? D atau E. E ya. E. Ya, tadi kan udah benar tuh kalsium kan terutama simpan sini sama fosfor ya. Iya. Kalsium kan dia juga menguatkan tulang ini, kalsium sama fosfor. Mm-mm. Kemudian Iya. tempat melekatnya otot-otot saya kira jelas. Iya. Melindungi organ tubuh yang lunak. Kemudian tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi kalau kamu makan tulang ayam nanti kita akan bahas detail. Ini Hmm. ada tulang gini. Hmm. Nah, di bongkolnya atau di tempat yang apa ini namanya? Bongkolnya istilahnya. Disinilah sum-sum Iya. tulangnya namanya. Sum-sum tulang. Di sini dihasilkan sel-sel darah. Baik itu sel darah merah, nanti belajar di sistem sirkulasi, tapi kamu belum sampai sana di sekolah. Di sini dihasilkan sel darah merah, dihasilkan sel darah putih dan trombosit ya. Terutama sel darah merah dan leukosit. Maka yang pilihan delta itu benar. Benar ya, berarti E. Ya, artinya Hmm. kira-kira kok coba kamu analisis kenapa yang E bisa salah? Karena kan yang
Justru yang menggerakkan tulang tuh otot kan? Ah, iya. Yang aktif adalah? Yang aktif adalah otot, I bukan tulang. betul. Ini adalah alat gerak aktifnya. Tulang itu alat gerak pasif. Iya. Ya. Maka ya betul. Jawabannya error ya. Iya. Oke. Kamu hampir-hampir lah ya. Tapi kalau kamu tadi masih mikir dikit-dikit ya bisa ketemu lah jawabannya. Tadi udah Iya. bisa. Gampang sih. Kemudian kita lihat nih. Pembahasan ini sebenarnya lebih banyak dibahas di jaringan hewan ya, pembagian tentang tulang rawan, tulang keras. Itu detail-detailnya ya dipelajari di jaringan hewan. Makanya saya kemarin tanya kamu, ini kamu nanyain tulang rawan, soalnya tulang rawan itu dibahas di jaringan hewan sekaligus dibahas di sistem rangka. Jadi saya nyiapin yang mana gitu, makanya saya tanya kemarin. Iya. Nah, ini jadi kalau di sistem gerak lebih ke apanya namanya, bukan ke strukturnya ya, tulang rawan itu, tapi lebih ke di mana dia letaknya atau posisinya di mana di tubuh kita gitu, tulang rawan itu. Begitu juga dengan tulang keras gitu. Maka tulang ya, yang menyusun sistem gerak kita ya, terdiri atas dua macam ya. Tapi yang utama adalah tulang keras. Ada tulang keras, ada tulang rawan ya. Nah, tulang rawan sendiri berdasarkan jenis atau jenis senyawa penyusunnya ya, terdiri atas 3 macam. Ada tulang rawan hialin, tulang rawan hialin nanti saya ajarin ada sedikit-sedikit. Memang kalau biologi itu banyak hafalannya sih, Sarla. Jadi kita Iya. harus maksa-maksa dikit buat ngafalin ya. Kemudian yang kedua ada tulang rawan fibrosa ya. Kemudian yang ketiga ada tulang rawan elastin. Nah, itu. Jadi tulang-tulang rawan ini ya punya fungsi-fungsi khusus di tubuh kita ya kaitan dengan sistem rangkanya sendiri misalnya. Maka di antaranya ada tulang rawan, saya ambil yang mudah dulu biar kamu mudah juga untuk belajarnya atau memahami atau untuk menghafalkan itu. Jadi untuk dari sisi apa namanya fungsinya di sini paling mudah itu elastin ini dulu. Ini cara menghafalnya yang elastin dulu dari kata elastis gitu ya. Jadi Iya. dia berada di tempat yang elastis di tubuh kita. Maka saya kira jelas ini udah saya tulis di sini. Di antaranya dia terletak di daun telinga, ya, di daun telinga. Dan satunya terletak di namanya epiglottis. Jadi daun telinga itu saya kira jelas ya. Kemudian epiglottis itu terletak di atasnya laring. Jadi kalau kalau kamu belajar nanti di sistem pencernaan ya, dan sistem pernapasan juga di atasnya. Jadi misalnya nih ya, ini ada saluran pencernaan gitu ya. Ada saluran pencernaan di sini. Ini misalnya kerongkongan terus ada lambung ini. Ada lambung. Ini tadi kerongkongan atau esofagus. Mm-mm. Sorry. Esofagus ya. Nah, nanti ini kurang lebih ini ke atas ini dari mulut kita ini. Ada mulut orang di sini lah. Ya. Ya. Nanti di apa namanya? Ada hubungan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan gitu. Pencernaan. Jadi nanti di belakang ini kan atau di sekitar sini kan ada kurang lebih namanya trakea gini. Jadi kan Mm-mm. makanya kita bisa bernapas juga tuh lewat mulut. Nah, makanya ketika orang menelan makanan, nah gitu. Ketika orang menelan makanan, maka nanti lubang yang ada di trakea ini harus ditutup agar makanan nggak masuk ke saluran pernafasan. Pernapasan. Nah, itu namanya epiglottis. Iya. Ya, yang menutup itu namanya. Jadi epiglottis itu juga terdiri atas tulang rawan. Nah, gitu. Maka diingat-ingat dua tempatnya ya, yaitu daun telinga dan epiglottis. Kemudian yang kedua, yang atas tulang rawan hialin. Nah, gitu. Nah, tulang rawan hialin cara mudah menghafalnya itu terletak
di semua saluran pernafasan, ya. Kamu lihat hidung itu, jadi hidung kita ini kalau kita pegang ini juga sepertinya elastis gitu kan, lentur juga ini tulangnya di sini nih, Iya. ya. Tapi ternyata dia nggak seperti telinga, kelenturannya tidak terlalu besar seperti halnya tulang rawan elastin, maka dia tulang rawan hialin gitu, yang hidung. Kemudian nanti masuk ke bagian saluran napas yang lebih dalam namanya laring. Laring itu pangkal tenggorokan, ya. Jadi laring itu pangkal tenggorokan. Saya hapus dulu. Jadi ini ada laring ya, kemudian trakea, kemudian nanti bercabang jadi bronkus di sini. Ya masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan ya. Bercabang-cabang lagi nanti jadi bronkiolus dan seterusnya. Nanti belajar di sistem pernapasan lah kurang lebih. Maka nanti ada paru-paru di sini, paru-paru kiri dan paru-paru kanan di sini. Ya. Maka kenapa semua saluran nafas kita mulai dari laring, ini laring pangkal tenggorokan. Ini laring. Ini laring. Di sini. Ya. Kemudian ini trakea. Nah, ini trakea ini batang tenggorokan. Gitu. Jadi tenggorokan itu terdiri atas dua. Pangkalnya disebut laring, batangnya disebut trakea. Nah, habis itu nanti belajarlah yang ke bawah ini namanya bronkus. Bronkus, tapi saya kira dulu diajarin di SMP ya. Masih ingat-ingat mungkin? Iya. Iya, Bronkus. masih. Nah, intinya dari laring, trakea, bronkus, bronkiolus semuanya itu tulang rawan hialin. Semua saluran napas, gampangan mengingatnya, ya. Tulang rawan mulai tadi dari hidung ya, kemudian kemudian laring, trakea sampai ke dalam-dalam itu bronkus, bronkiolus itu tulang rawan hialin. Kemudian yang terakhir sebagai contoh ya, ini juga ternyata tulang rawan hialin itu terdapat di ujung tulang. Ujung tulang apa tuh Mas ya? Misalnya pernah makan tulang ayam tuh misalnya gini. Ya, kurang lebih gini, ya. Maka di ujung setiap tulang-tulang itu untuk melindungi dia ini ada tulang rawan hialinnya di sini. Nah, jadi untuk mencegah gesekan di ujung tulang biar nggak rusak, itu harus ada yang melindungi dan yang pelindungnya itu umumnya berupa tulang rawan hialin gitu ya. Nah, jadi itu berupa tulang rawan hialin semua nih. Nah gitu. Kemudian yang terakhir jenis yang ketiga kalau artinya kalau kita urut tadi, ini tadi kita hafalin dari 1, kemudian 2 ya. Kemudian yang ketiga tulang rawan fibrosa. Nah, tulang rawan fibrosa. Terletak di mana ya? Di sini misalnya terletak di antara ruas-ruas tulang belakang. Nanti kita akan lihat gambaran besarnya kayak gimana ya, atau gambaran detailnya. Kita punya tulang belakang kan tadi atas tulang-tulang tuh gini. Tulang belakang. Gini kan. Nah, gitu. Nah, gitu kan. Nah, jadi terdiri atas banyak, bayangin ini tulang punggung kita lah gitu. Paham nggak gambarnya nih? Gini-gini. Oh, iya, ya. Tulang punggung gitu kan. Nah, Iya. antara tulang yang satu dengan tulang lain di tulang belakang kita itu untuk mencegah juga kerusakan ya agar enggak ini itu harus ada yang melindungi juga. Ternyata yang melindungi itu tipe yang fibrosa ini. Maka di antara tulang belakang kita ini ada kayak apa nih? Pelindungnya, nah gitu ya. Nah, inilah tipe Iya. tulang rawan fibrosa namanya tuh. Termasuk juga nanti kita belajar di lutut ya. Ini di lutut, di tempurung lutut itu juga nanti ada ininya, ada pelindungnya lah. Nantilah kita cerita nih, ada gambarnya nanti di bagian ini. Intinya kita Iya. ingat-ingat dia ada di ruas tulang belakang ya. Intinya dia sebagai proteksi lah gitu di sana. Kemudian jadi intinya tulang rawan itu lebih ke apa ya kalau kita lihat ini gambarannya apa namanya, ya untuk fungsi-fungsi khusus tertentu gitu ya, misalnya daun telinga agar lebih lentur, begitu juga nanti yang tadi di mana itu, di laring gitu ya,
Kemudian di tempat-tempat yang lain lebih ke perlindungan saja ya, kayak tadi di lutut, di ruas tulang belakang ya. Kemudian di ujung tulang itu lebih ke proteksi fungsinya. Kemudian yang tulang keras gimana tuh? Kalau kita cerita sistem rangka, pada dasarnya penyusun utamanya adalah tulang keras ini. Ya. Maka tulang keras sendiri berdasarkan bentuknya itu sudah sebenarnya udah belajar di jaringan hewan, konsep jaringan hewan. Cuman ini untuk menegaskan aja, untuk memudahkan nanti kita hafalin juga. Itu ada 3 macam tuh. Ada tulang pipa, bentuknya dia panjang biasanya, ya. Ya kayak tulang yang tadi udah kita gambar. Kemudian ada tulang yang pipih, contohnya tulang kepala, tulang tengkorak kepala itu kan pipih itu, ya. Nanti kita lihat gambaran-gambarannya. Kemudian ada tulang yang pendek-pendek tuh. Misalnya tulang-tulang pergelangan tangan di sini atau pergelangan kaki bentuknya biasanya kubus atau kotak gitu ya. Nah gitu. Makanya tulang pipa yang mana saja nanti kita akan lihat semua tulang tungkai. Jadi tulang tungkai itu tulang anggota gerak ya. Tulang anggota gerak ada atas ada bawah. Yang atas itu nanti kita lihat gambarannya mulai dari lengan atas, lengan bawah gitu ya. Kemudian jari-jari gitu. Kemudian tulang tungkai bawah itu alat gerak bawah, kaki pokoknya gitu ya. Kaki ke bawah itu semuanya ada tulang tungkai. Jadi semua tulang alat yang berperan dalam alat gerak, maksudnya tangan dan kaki, itu semuanya berupa tulang panjang. Nah gitu. Kecuali dua. Kecuali dua. Apa itu? Tulang lutut. Jelas lutut itu nggak panjang tuh. Tapi Iya. posisinya lebih ke kubus gitu. Nggak pipih juga, nggak tipis dia. Makanya dia masuk di sini. Mm. Dia masuk di sini di bawah nih. Jadi dia jadi pengecualian gitu ya. Jadi ingat-ingat semua tulang anggota gerak yang tangan dan kaki, yang ada di tangan dan di kaki, itu semuanya adalah tulang panjang. Kecuali lutut, kemudian pergelangan tangan, ya. Iya. Kenapa pergelangan tangan? Karena pergelangan tangan masuk juga di tulang pendek di bawah. Mm. Ya, masuk di bawah juga nih. Bentuknya kubus lah gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pergelangan kaki maksudnya nih. Ya, pergelangan tangan dan kaki. Artinya udah tiga pengecualian di alat gerak tuh. Lutut, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Gitu. Ditambah satu lagi di organ tubuh lain, ada namanya tulang belikat. Ada namanya tulang belikat. Pernah Iya. ingat ya tulang belikat yang mana? Ingat yang di dekat apa sih pundak gitu kan sih? Oh, sorry. Ini tulang selangka betul ya. Tulang Oh yang iya. tulang ini kalau orang kurus, saya agak kurus ini kelihatan banget nih. Sorry Iya. saya tadi saya mau pakai HP tuh jadi kamera tapi tadi bermasalah ya. Nantilah besok-besok. Mm. Harusnya kalau biologi itu ada peragaan tapi saya nggak siapin ini. Maaf ya, Sarla. Tulang Iya. ini tulang selangka maksudnya. Ya. Nanti kita lihat gambar-gambarnya. Kemudian artinya yang tulang pendek tadi juga sudah kita bahas tuh ya. Yang pendek-pendek itu yang bentuknya kubus. Intinya dia enggak dari kalau yang tulang panjang kan intinya ada lebarnya, ada panjangnya gitu kan. Maksudnya ya kayak ini tadi yang di atas-atas. Itu kalau tulang pendek kan ya dia semuanya secara umum bentuknya kubus gitu ya. Mm. Heeh. Tersisa tulang pipih itu. Tulang pipih, tulang yang sifatnya pipih kayak pisau lah gitu ya, pipih. Mencakup itu semua tulang rusuk. Nanti kita lihat kurang lebih ada 12 pasang jumlahnya. Kemudian tulang dada jumlahnya 1, nanti kita lihat. Kemudian pasangannya tulang selangka tadi. Pasangannya tulang selangka namanya tulang belikat yang ini tadi. Yang tulang belikat ya. Tulang belikat. Kemudian ditambah tulang tengkorak kepala kita tadi yang saya gambarin tadi. Nah, itu semuanya pipih bentuknya. Mm. Maka ini berdasarkan bentuk umumnya itu, bentuk dasarnya. Ini cuman gambaran aja tadi, nanti saya kirimin aja mungkin slide-nya untuk kamu
catat ulang ya. Iya. Ininya gambaran-gambarnya, intinya ini cuman kamu bisa bahasa Inggris nggak? Bisa Dikit dikit-dikit lah. lah, bisa dikit-dikit lah. Iya. Sarah